Selamat pagi pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Indi Yustiani dalam acara Breaking News Pagi dengan berita-berita yang teraktual dan terpercaya. Baik pemirsa, berita pertama kita hari ini adalah seputar pendidikan anak di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah memberikan gambaran atas kelangsungan dunia pendidikan di masa depan melalui bantuan teknologi. Namun, teknologi tetap tidak dapat menggantikan peran guru, dosen, dan interaksi belajar antara pelajar dan pengajar sebab edukasi bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang nilai, kerjasama, serta kompetensi. Situasi pandemi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kreativitas setiap individu dalam membangun teknologi untuk mengembangkan dunia pendidikan. Dan karena hal inilah, rekan kami yaitu rekan Widiantari akan memberikan informasi mengenai hal tersebut. Terima kasih rekan Indi. Hari ini saya sedang melakukan kunjungan ke sekolah alam yaitu School of Universe yang berada di daerah Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Ya baik pemirsa, sebelum kita memasuki area sekolah, kita diwajibkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Mari ikuti saya. Di sebelah saya sudah ada Miss Sekar selaku fasilitator di School of Universe ini. Miss Sekar, apakah saya boleh bertanya terkait pembelajaran di masa pandemi ini? Baik, silahkan. Ya, sejauh ini upaya apa yang telah sekolah ini lakukan dalam memberikan pembelajaran ilmu kepada anak-anak didik di masa pandemi? Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pasti tahu pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk pembelajaran jarak jauh online atau yang biasa kita kenal yaitu adalah daring atau dalam jaringan seperti itu. Jadi semenjak pandemi mulai ada di Indonesia, pemerintah telah menerapkan untuk pembelajaran jarak jauh tanpa tatap muka seperti itu. Jadi di sekolah alam ini kami sebenarnya sudah ada pembelajaran itu. Kami mempunyai yaitu adalah namanya Nueva. Nueva itu adalah pembelajaran jarak jauh yang dapat diakses oleh murid kapanpun dan dimanapun seperti itu. Tidak hanya murid saja, orang tua pun dapat mengakses Nueva tersebut. Jadi kami selaku fasilitator di sekolah alam tidak terlalu kaget dengan hal yang namanya pembelajaran jarak jauh, tapi memang kurang efisien, kurang efektif seperti itu karena kami tidak bertemu langsung dengan murid dan pasti ada rasa nggak ketemu murid nih, nggak tatap muka langsung seperti itu. Tapi mau gimana lagi agar anak-anak tidak terjangkit virus ini, jadi kami harus melakukan hal ini. Pembelajaran tetap jalan, anak-anak pun aman di rumah seperti itu. Ditetapkan oleh pemerintah juga ya, Miss Sekar? Iya, seperti itu. Jadi kami harus mengikuti seperti itu. Jadi kami ingin anak-anak pun tetap mendapat pembelajaran yang terbaik yang kami sediakan, dan kami pun ingin pandemi ini segera selesai, segera berakhir agar kami dapat bertemu dengan anak-anak lagi di lingkungan sekolah ini. Ya, lalu kendala apa yang terlihat ketika pembelajaran secara daring ini?
Baik, kendala dari guru kan dari oke. Kalau kendala dari saya pribadi yang pertama adalah jaringan. Soalnya kami pun sebagai fasilitator, kami melakukan ini di rumah gitu. Kami kadang-kadang susah sinyal seperti itu. Jadi hilang-hilangan seperti itu, dan kadang-kadang anak-anak pun mungkin kurang fokus gitu karena mereka terlalu lama menatap layar HP seperti itu. Lalu untuk kendala yang greget banget buat saya itu adalah gak ketemu anak-anak secara langsung, karena yang biasanya ketemu tatap muka, bisa bersentuhan, bisa tegur sapa, sekarang enggak sama sekali. Jadi kayak ada yang kurang aja gitu. Jadi Cuma hanya bisa menatap secara daring ya, Miss? Iya, Di betul. layar laptop. Iya, jadi kami bertemu secara online, melihat wajah mereka seperti itu. Ya, kami berdoa semoga ini segera selesai. Ya, harapannya fasilitator ke depannya pembelajaran ini maunya seperti apa? Harapan kami semoga pasti harapan semuanya pandemi segera berakhir agar kami dapat bertemu dengan anak-anak, dapat melakukan pembelajaran secara tatap muka lagi. Untuk pemerintah, harapan kami untuk meningkatkan kualitas dari pembelajaran jarak jauh, seperti mensupport kami atau mungkin ada subsidi kuota atau memperbaiki jaringan di daerah-daerah yang terpencil seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Miss Sekar atas waktunya dan informasinya. Jadi pemirsa, itulah informasi dari School of Universe terkait pembelajaran secara daring. Semoga pemerintah segera menanggapinya. Saya Windiantari melaporkan langsung dari School of Universe yang berada di Desa Pamegarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dan kembali lagi kepada rekan Indi di studio. Terima kasih rekan Widiantari atas informasinya. Berita selanjutnya datang dari rumah sakit yang memaparkan secara langsung betapa pentingnya vaksin dalam mengurangi kasus COVID-19. Langsung saja kepada rekan kami yaitu rekan Intan Englina yang akan memberikan informasi mengenai hal tersebut. Terima kasih rekan Indi. Berbicara tentang pandemi COVID-19 yang mengkhawatirkan saat ini, pada kesempatan ini kita akan mengetahui beberapa tanggapan dari tenaga kerja medis. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita tanya kepada tenaga kerja medis. Menurut Anda, apa pendapat Anda mengenai melonjaknya kasus COVID-19 saat ini? Pandemi yang sekarang itu berasa banget bedanya. Mungkin dari yang awal-awal kemarin itu pikiran kita kan cuma mungkin ini yang akan berat banget buat yang punya komorbid, punya penyakit bawaan. Dan yang selama ini udah berjalan, keluarga kita, teman-teman kita, sekitar kita juga masih survive aja, masih bisa ngikutin lah dengan prokes yang ada. Tapi setelah yang lonjakan terbaru ini itu benar-benar berasa orang-orang sekitar kita, keluarga kita, teman-teman kita, yang dekat, yang jauh, banyak banget berita dukanya. Itu benar-benar bikin usaha yang sudah dilakukan rumah sakit, saya termasuk sebagai karyawannya. Pertama dari kita sendiri, kita karyawan rumah sakit harus nunjukin cara disiplin prokes yang baik. Apalagi kita semua di sini yang pasti ada COVID-nya di zona merah, kita harus benar-benar kasih contoh ke diri kita sendiri, ke orang-orang sekitar kita, ke keluarga kita. Prokesnya dijaga, gimana kita sampai rumah cuci tangan, mandi, harus bersih semuanya. Karena kita udah bersih aja, masih banyak yang positif. Banyak teman-teman kita yang kena di sini. Makanya prokes itu dimulai dari diri kita sendiri, menyebar ke orang-orang sekitar kita. Terus yang kedua itu kita penyuluhan. Itu yang berasa. Pasti masyarakat lebih mendengarkan orang-orang ahli di sini di rumah sakit tentang kesehatan. Itu yang mendorong kita untuk semakin hidup bersih. Ahli-ahli kesehatan di sini, ahli gizi,
semua ngasih saran kesehatan bagaimana supaya kita tetap bisa sehat walaupun lingkungan kita kasarnya udah kotor sama virus corona ini. Terus yang ketiga itu vaksin. Ini yang paling penting. Bagaimana vaksin itu senjata yang paling ampuh sebenarnya untuk corona ini. Dan di rumah sakit ini udah banyak fasilitasnya, dari pertama untuk karyawan, terus untuk orang umum, dibikin mudah dengan banyak fasilitas online, daftar gratis. Kemarin ada dari tiket.com dan masih berjalan sampai sekarang, itu sangat membantu. Mudah-mudahan banyak masyarakat juga yang tergerak untuk mari kita sama-sama mengakhiri pandemi ini dengan vaksin gitu. Vaksin itu penting banget ya, biar sadar gimana. Coba yang kemarin nonton Euro tuh lihat deh, bener-bener lihat, itu bikin ngiri banget, sumpah ngiri banget. Gimana mereka bisa masuk ke stadion rame-rame, gak pakai masker, bisa nikmatin kayak sebelum masa pandemi. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, temen saya sendiri ada kenalan di Belanda, dan saya nanya, kok bisa sih Euro itu bisa berjalan kayak sebelum pandemi? Intinya mereka semua tuh udah divaksin. Vaksin apa aja sih? Ya buat mereka, kalau dari yang kemarin saya dengar itu ya macam-macam, AstraZeneca atau yang lain-lain. Kan beda negara beda ini ya, beda peraturan. Tapi ya itulah, vaksin itu penting banget, vaksin itu. Ya walaupun negara kita belum semuanya, karena emang susah ya kalau bandingin sama negara Eropa yang kaya, yang bisa beli vaksin untuk semua rakyatnya, dan rakyatnya juga sedikit dibandingkan dengan negara kita yang nggak terlalu kaya, menengah, dan harus memberi vaksin orang yang banyak banget. Itu pasti butuh waktu. Nggak susah, cuma butuh waktu. Dan ini yang harus kita sadarin, kita harus sabar. Selama sabar itu, prokes kita dijaga, kondisi tubuh kita dijaga, benar-benar harus sehat. Kalau nggak sehat, keluarga kita bahaya. Kita sendiri yang harus sehat. Dan ayolah teman-teman, buat yang sudah vaksin, tetap dijaga prokesnya. Buat yang belum vaksin, ayo segera vaksin, biar kita bisa mengakhiri pandemi ini dengan baik. Menurut saya sih penting. Kenapa? Karena secara tidak langsung itu vaksin itu memperkecil yang namanya itu penularan gitu loh. Bukan berarti kita gak usah tertular, tapi memperkecil gitu loh angka untuk terjangkit semakin parah, bahkan tertular gitu loh, memperkecil gitu. Jadi untuk anda yang belum vaksin, ayo kita vaksin. Kita lawan bersama pandemi ini, dan semoga kita jauhkan dari segala mara bahaya. Kita pasti bisa. Together we can. Bersama rekan Indi, kita kembali ke studio. Terima kasih rekan Intan Engklina atas informasinya. Berita tadi menutup jumpa kita di acara Breaking News pagi hari ini. Saya Indi Yustiani, terima kasih dan sampai berjumpa.